Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah dan pelajaran luar biasa dari buku yang sudah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear. Jadi, ambil posisi paling nyaman kalian, siapkan cemilan dan minuman favorit, karena kita akan menyelami bagaimana kebiasaan kecil mampu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Mari kita mulai dari kisah nyata penulisnya sendiri, James Clear. Di masa SMA, James mengalami sebuah kecelakaan hebat saat bermain bisbol. Tongkat bisbol menghantam wajahnya, membuat tengkoraknya retak, hidung patah, dan ia hampir kehilangan nyawanya. Proses pemulihan itu sangat panjang, bertahun-tahun lamanya. Tapi dari titik terendah itu, James menemukan satu hal penting. Perubahan tidak terjadi dengan lompatan besar, melainkan dengan langkah kecil yang konsisten. Dari membiasakan diri membaca satu halaman buku, bangun tidur lebih awal, berolahraga sebentar, hingga mengatur lingkungan tempat belajar, ia perlahan membangun kembali hidupnya. Dari perjalanan itu, ia menyadari bahwa kebiasaan kecil ibarat atom tampak remeh tetapi memiliki energi luar biasa bila dikumpulkan. Dan gagasan inilah yang kemudian ia tuangkan dalam buku Atomic Habits. Sobat, seringkali kita berpikir bahwa untuk berubah kita butuh langkah besar. Misalnya ingin sehat, lalu langsung ikut gym berjam-jam, atau ingin sukses, lalu memaksakan diri belajar tanpa henti. Padahal perubahan yang bertahan lama lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya hanya membaca beberapa menit per hari, berjalan kaki sebentar, menabung receh, atau sekadar tidur lebih awal. James Clear menyebutkan bahwa setiap tindakan kecil adalah sebuah suara untuk identitas kita. Kalau kita membaca satu halaman buku hari ini, kita sedang memberikan suara pada identitas sebagai seorang pembaca. Kalau kita menabung Rp1.000 hari ini, kita sedang memberikan suara pada identitas sebagai orang yang bijak mengatur keuangan. Identitas itu tidak dibangun dengan sekali tindakan, melainkan dengan pengulangan. Ada 4 hukum sederhana yang bisa membantu kita membangun kebiasaan baik dan menghancurkan kebiasaan buruk. Pertama, buat kebiasaan itu terlihat. Kedua, buat kebiasaan itu menarik. Ketiga, buat kebiasaan itu mudah. Keempat, buat kebiasaan itu memuaskan. Mari kita uraikan satu persatu. Hukum pertama, buat kebiasaan terlihat. Pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Kalau ingin lebih sering makan buah, letakkan buah di meja makan, bukan disembunyikan di kulkas. Kalau ingin rajin membaca, taruh buku di tempat tidur atau meja kerja. Sebaliknya, kalau ingin berhenti ngemil, jangan letakkan camilan di meja, jauhkan dari pandangan. Lingkungan adalah pemicu utama. Jadi jika kita mengatur lingkungan, kita bisa mengarahkan perilaku kita tanpa harus mengandalkan tekad semata. Hukum kedua, buat kebiasaan menarik. Kita lebih mudah melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kalau ingin berolahraga, dengarkan musik favorit saat melakukannya. Atau gunakan teknik yang disebut temptation bundling, yaitu menggabungkan kebiasaan yang perlu kita lakukan dengan sesuatu yang kita sukai. Contohnya, hanya menonton serial favorit saat berada di gym di atas treadmill. Dengan begitu, kebiasaan terasa lebih menyenangkan dan sulit untuk ditinggalkan. Hukum ketiga, buat kebiasaan mudah. Kebiasaan yang rumit akan membuat kita malas melakukannya. Jadi sederhanakan prosesnya. Kalau ingin bermain gitar, letakkan gitar di ruang tamu agar mudah dijangkau. Kalau ingin menulis, buka laptop dan letakkan di meja sebelum tidur, sehingga besok pagi langsung siap dipakai. Intinya, kurangi hambatan. Dan untuk menghentikan kebiasaan buruk, lakukan sebaliknya. Buat kebiasaan buruk menjadi sulit diakses. Misalnya hapus aplikasi media sosial dari layar utama, atau simpan makanan tidak sehat di tempat yang sulit dijangkau. Hukum keempat, buat kebiasaan memuaskan. Otak manusia selalu mencari imbalan cepat. Jadi penting bagi kita untuk memberi kepuasan segera setelah melakukan kebiasaan baik. Misalnya setelah menabung, tandai kalender dengan coretan besar. Atau gunakan aplikasi pelacak kebiasaan yang memberi efek visual menyenangkan setiap kali kita konsisten. Dengan begitu, otak mengasosiasikan kebiasaan itu dengan kepuasan sehingga kita terdorong untuk mengulanginya. Sobat, dari keempat hukum ini, ada satu hal yang sering dilupakan orang, identitas. Banyak orang terlalu fokus pada hasil. Mereka bilang, aku ingin turun berat badan, atau aku ingin jadi kaya. Padahal yang lebih penting adalah siapa diri kita. Identitas membentuk kebiasaan dan kebiasaan membentuk identitas. Kalau kita fokus pada identitas, hasil akan mengikuti.
Aleli berkata, aku ingin berhenti merokok, lebih baik berkata, aku bukan perokok. Dengan begitu, setiap kali kita menolak sebatang rokok, kita sedang memperkuat identitas baru kita. Selain identitas, lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Kita cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitar kita. Kalau lingkungan kita penuh dengan orang yang rajin membaca, kemungkinan besar kita akan ikut membaca. Kalau teman-teman kita suka olahraga, kita pun terdorong untuk berolahraga. Maka penting sekali memilih lingkungan yang mendukung kebiasaan baik. Jika ingin berkembang, carilah komunitas yang identitasnya sesuai dengan tujuan kita. Namun, dalam perjalanan membangun kebiasaan, kita pasti akan bertemu yang namanya gagalan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa konsisten 100% tanpa pernah goyah. Bahkan orang yang paling disiplin pun pernah melewatkan hari tanpa melakukan kebiasaan baiknya. Dan itu wajar. Yang penting bukanlah apakah kita pernah jatuh, tetapi bagaimana kita bangkit kembali setelah jatuh. Bayangkan seseorang yang sudah berkomitmen untuk berolahraga setiap pagi. Suatu hari ia bangun terlambat dan tidak sempat melakukannya. Banyak orang yang langsung berpikir, aku gagal, lebih baik berhenti saja. Padahal, kegagalan sekali tidak akan menghancurkan kebiasaan. Yang menghancurkan adalah ketika kita membiarkan kegagalan itu berulang tanpa henti. James Clear mengajarkan bahwa kunci utama adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Kalau kita gagal hari ini, jangan sampai gagal 2 hari berturut-turut. Segera kembali ke jalur besoknya. Dengan begitu, kebiasaan tetap terjaga walau sempat terguncang. Selain itu, kita juga perlu kesabaran. Kebiasaan ibarat menanam pohon bambu. Pada tahun-tahun awal, kita mungkin tidak melihat pertumbuhan yang berarti. Kita menyiram, merawat, dan menjaga, tetapi seolah tidak ada yang berubah. Namun pada saatnya, akar yang kuat di bawah tanah akan mendorong batang tumbuh dengan cepat dan tinggi. Begitu pula dengan kebiasaan. Hasil besar seringkali muncul setelah bertahun-tahun, bukan dalam semalam. Masalahnya, banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka ingin hasil instan. Mereka mulai berolahraga selama seminggu, lalu kecewa karena tubuhnya belum berubah. Mereka mulai menabung sebulan, lalu frustrasi karena tabungan masih kecil. Padahal hasil besar adalah buah dari akumulasi kecil yang dilakukan terus-menerus. Sobat, jangan remehkan kekuatan langkah kecil yang diulang berkali-kali. Jangan biarkan satu kegagalan kecil membuat kita berhenti. Dan yang terpenting, sabarlah. Hidup bukan tentang kecepatan, melainkan tentang arah yang benar dan kesediaan kita untuk terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Kegagalan bukan akhir, konsistensi adalah kunci, dan kesabaran adalah rahasia. Jika kita bisa memegang 3 hal ini, kebiasaan baik akan bertahan seumur hidup. Sobat, setelah kita menyelami begitu banyak pelajaran dari buku ini, ada satu hal yang jelas. Hidup kita adalah hasil dari kebiasaan kita. Bukan satu keputusan besar, bukan keberuntungan semata, tetapi pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. James Clear mengajarkan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Justru sebaliknya, perubahan sejati lahir dari hal-hal sederhana yang konsisten kita lakukan. Minum segelas air setiap pagi, membaca 1 halaman buku, berjalan kaki beberapa menit, atau menulis 1 kalimat. Terlihat kecil, tetapi akumulasi kebiasaan kecil itu akan membentuk identitas dan masa depan kita. Kita belajar bahwa tujuan itu penting, tetapi sistem jauh lebih berharga. Kita tahu bahwa identitas membentuk kebiasaan, dan kebiasaan memperkuat identitas. Kita memahami bahwa lingkungan serta orang-orang di sekitar kita memegang peran besar dalam perjalanan ini. Dan yang terpenting, kita sadar bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses, selama kita bangkit kembali dengan konsisten dan sabar. Sobat, bayangkan 5 atau 10 tahun dari sekarang. Siapa diri kita nanti sangat ditentukan oleh kebiasaan yang kita pilih hari ini. Apakah kita ingin menjadi orang yang sehat, berpengetahuan, sukses, dan bahagia? Ataukah kita ingin terjebak dalam penyesalan karena membiarkan kebiasaan buruk menguasai hidup kita? Pilihannya ada di tangan kita. Jadi, mulai hari ini, jangan menunggu momen besar untuk berubah. Mulailah dengan langkah kecil. Pilih satu kebiasaan baik yang sederhana, lakukan dengan konsisten, dan biarkan waktu yang akan melipat gandakan hasilnya. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada niat besar yang hanya diucapkan sekali. Ingatlah sobat, kita tidak hanya sedang membangun kebiasaan. Kita sedang membangun identitas. Kita sedang menulis ulang cerita hidup kita. Dan masa depan yang kita impikan bisa dimulai dari satu kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini. Maka setelah menonton konten ini,
Jangan hanya berhenti pada pengetahuan. Ambil satu langkah nyata, tulis, putuskan, lalu lakukan. Karena hidupmu adalah kebiasaanmu dan kebiasaanmu adalah masa depanmu.